Nah, harusnya ini sudah muncul nih. Harusnya udah muncul nih. Nah, siap sudah Pak. Udah ya. Oke, cuman 45 slide. Kita akan bahas dalam berapa menit? Oke. Sudah kelihatan semua, teman-teman? Sudah, Pak. Udah, oke. Kita mulai. Modul pertama itu terkait dengan networking today. Artinya apa? Jaringan pada saat ini kayak apa sih gitu ya. Jaringan saat ini kayak apa sih perkembangannya? Anda pasti sudah pernah dengar cloud computing, yang mungkin next akan Anda pelajari detailnya dan seterusnya. Sangat berkembang sangat pesat. Dulu saya kuliah, fiber optik itu masih barang yang langka. Sekarang sudah biasa. WiFi itu barang langka juga. Sekarang sudah biasa dan seterusnya. Dulu saya menikmati 4G itu sudah wah. Sekarang 4G, 5G sudah mulai juga. Jadi kita akan bahas tentang hal-hal kayak gitu. Jadi jaringan pada saat ini. Oke, nanti ini ada yang akan kita bahas banyak ya. Oke, tapi skip. Nah, next. Jaringan berimpact atau berefek pada kehidupan kita. Saat ini kita pakai jaringan nggak kuliah? Kita kuliah pakai jaringan ya? Oke. Pakai Pak. Pakai mau WiFi, mau pakai IndiHome, mau pakai apapun itu jaringan semua tuh. Nah, poin utamanya adalah komunikasi. Nah, jaringan dibuat biasanya adalah komunikasi, untuk komunikasi. Ya. Jadi tujuan dibikin jaringan untuk komunikasi. Kalaupun kita akan bahas dulu harusnya ada di mata kuliah awal Anda, pengantar teknologi informasi itu dijelaskan lahirnya internet kayak apa dulu dari perang dunia. Ya kan? Kemudian ada jaringan walaupun masih manual, yang menguasai komunikasi, yang menguasai jaringan itu biasanya yang menang karena kan informasinya cepat. Oh, di sana ada musuh, jangan lewat sana dan seterusnya. Jadi poin utamanya adalah komunikasi. Kalau jaringannya bagus, komunikasinya mesti bagus. Poinnya itu. Oke, kemudian di sini kita akan bahas terkait dengan komponen jaringan. Di dalam jaringan komponennya apa aja sih, gitu kan ya? Yang pertama adalah ada yang namanya host. Ya, ada yang namanya host. Ini kalau saya tanya, ini jaringan apa nih? Peer-to-peer atau client server? Anda pernah dengar ya peer-to-peer atau client server ya? Oke, ini jaringan apa nih? Client server. Client server. Kenapa disebut client server? Kenapa disebut client server? Iya? Karena ada kliennya dan ada servernya. Jelas ya? Pertanyaannya, kalau kayak gini, ini client server bukan? Di atasnya sudah ada tulisannya ya, peer to peer. Oke. Teman-teman kadang-kadang akan mendengar gini, teman-teman. Jaringan peer to peer atau jaringan client server. Kuncinya bukan pada jumlahnya, bukan pada jumlah device-nya. Ingat, bukan pada jumlah device-nya. Ini device-nya cuma 2 loh, Pak. 1, 2. Walaupun ini bisa pakai switch, bisa pakai internet, dan seterusnya. Tetapi disebut client server karena ada dedicated servernya. Ini dipasang, di setting, dikonfigurasi sebagai server. Yaitu boleh email server, boleh web server, boleh file server, yang penting ini server. Dan server ini tidak berubah-ubah, ya dia server. Jelas, walaupun jumlahnya cuma 2 device, satu PC, satu PC. Ini PC klien, ini PC server. Dan servernya tetap server. Mau itu email server, mau itu web server, mau itu file server. Terserah ya servernya. Nah, Pak, gimana kalau PC-nya ada 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 10 nih di sini. Dan ada satu jaringan, ada switch misalkan. Pertanyaannya, itu client server atau peer-to-peer? Karena banyak, Pak, jawabannya adalah client server. Belum tentu. Karena tadi konsep awalnya, kita menyebut client server harus ada servernya. Servernya yang mana dari 10 ini? Dan ketika ada satu server, ya dia server. Bukan sebagai klien. Jadi jelas ya, harus dedicated server. Dia servernya, si A servernya. Dan si A tidak akan berubah menjadi klien. Berbeda dengan ada 10 sama. 1, 2, 3 ada 10 di sini. Ada 10 PC, ada switch, kemudian terkoneksi pada switch semua. Pertanyaannya, ada servernya enggak? Enggak ada, Pak.
Berarti itu peer-to-peer. Kenapa disebut peer-to-peer? Karena kadang-kadang satu device bisa menjadi klien dan bisa menjadi server. Contoh nih, Anda di kos bikin jaringan. Ada 5 mahasiswa di kos bikin jaringan. A, B, C, D, E. Kemudian ada tugas. Si A nanya nih, weh, broadcast nih, weh, ada yang sudah bikin tugas Pak ini belum? Sudah, sharing dong. Nah, yang men-sharing itu kan server, yang punya file. Oh, ternyata yang sharing si B. Maka B servernya. Yang lain A sampai E kliennya. Kasusnya berubah lagi ketika si A nanya lagi. Ada yang sudah ngerjain tugas Pak ini belum? Si C ngomong, saya sudah, sharing dong. Berarti servernya siapa? C. Karena dia yang punya file, men-sharing, membroadcast. Nah, kalau ada perubahan, kadang-kadang bisa klien, kadang-kadang bisa server, maka itu bukan client server, tetapi peer-to-peer. Nah, di sini dijelaskan ya. It is possible device be a client and be a server in peer-to-peer network. Kadang dia bisa server, kadang dia bisa client. Suatu saat lagi ada ya tadi ABC ya. Si E nanya, "Weh, sudah ngumpulin tugas ini belum?" Si A ngomong, "Saya sudah jadi." Sharing dong. Nah, si A yang tadinya cuma klien jadi server karena penyedia file. Oke, dibedakan antara client server dan peer-to-peer. Client server ada dedicated servernya yang dia tidak berubah menjadi client. Tetapi kalau peer-to-peer, kadang dia bisa jadi client sekaligus bisa jadi server. Gitu ya. Oke. Next, kita akan bahas tentang end device. Kadang-kadang teman-teman akan mendengar apa itu end device. End device gitu kan ya. End device adalah titik ya, di sini. Device yang originate from and where is received. Jadi yang mengirim atau yang menerima data. Yang mengirim atau yang menerima data atau pesan. Nah, yang ini berarti end device-nya mana, Pak? Nah, ini. Ini simbol server ya. Ini server, ini PC, ini mungkin laptop atau PC. Ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini disebut end device. Begitu juga yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini end device. IP phone, PC, laptop, server, dan seterusnya itu disebut end device. Jadi device yang secara originate mengirim atau menerima pesan atau data. Yang ini bukan end device, bukan. Ini switch, ini router, dan seterusnya. Ini disebut sebagai intermediary network device, yaitu device yang mengkoneksikan atau membantu mentransfer datanya. Contoh, wireless router, switch, router, firewall, multi-layer switch, ya, itu banyak. Jadi yang tadi yang ada di tengah-tengah ini adalah intermediary device. Device ya ini ya, di sini sudah ada. Bahkan nanti kalau teman-teman sudah aktif NetAcad-nya bisa dibaca. Ya. Device yang menghubungkan, memanajemen, mengatur dan seterusnya dalam suatu jaringan, ya. Regenerate, retransmit data, signal dan seterusnya. Intinya ini adalah yang ada di tengah-tengah pada komunikasi data yang menghubungkan. Oke. Kemudian di dalam jaringan ada juga yang namanya network media atau media jaringan. Dalam hal ini adalah kabel. Kabel di dalam jaringan, ya nggak cuma kabel ya, wireless juga masuk ya. Kabel di dalam jaringan biasanya dibagi menjadi ini. Copper, tembaga, fiber optik. Kemudian media jaringan lain gimana Pak? Wireless. Di mana nanti kan di sini ada spesifikasi lagi ya, 802 A, B, G dan seterusnya ya, ada frekuensinya masing-masing. Ada yang pakai frekuensi 2,4, ada yang pakai frekuensi 5 MHz dan seterusnya untuk yang wireless. Nah, setiap media jaringan ini ada kelebihan dan kelemahannya ya. Menurut Anda dari tembaga itu kayak UTP ya, kabel UTP, STP, kabel telepon itu kan tembaga. Fiber optik berbeda lagi ya. Kalau kabel tembaga menggunakannya electrical impulse. Ya, pakai daya. Biasanya kan ada listriknya. Semakin panjang, maka kemampuan transfernya lemah, turun.
Makanya itu ada yang namanya PoE, Power of Ethernet, untuk membantu dayanya itu tadi. Untuk fiber optik, nah nanti kita akan bahas lebih detail di modul-modul yang membahas khusus ini. Untuk fiber optik menggunakannya cahaya. Bisa pakai laser, bisa pakai LED, tergantung dari jenis fiber optiknya. Nanti kita bahas juga detailnya. Wireless, ya, yang tadi kita bahas, pakainya frekuensi. Nanti yang akan kita bahas ada tipe A, B, G, H, dan seterusnya. Semua jaringan ini dengan media jaring ini punya karakter masing-masing. Ya. Kalau secara transfer ya saya suka yang fiber optik, jelas lebih besar, lebih cepat. Tetapi mungkin ada yang tidak bisa diakses dengan fiber optik. Nah, misalkan pakai wireless dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya, untuk terkait dengan network media. Selanjutnya terkait dengan jaringan, tadi kita sudah bedah tuh. Ada end device, nah ini ya, desktop komputer, laptop, printer, telepresence endpoint, biasanya smart TV dan seterusnya, wireless tablet, IP phone, ini sebutnya end device, device di mana secara originate mengirim atau menerima message atau data. Kemudian ada intermediary device, ya, ada router, ada switch, ada macam-macam di sini yang ada perantaranya di situ tadi. Kemudian ada network media, wireless, LAN media, WAN media. Jadi ada banyak di sini. Nah, selain device-device itu tadi, teman-teman juga perlu mengetahui atau memahami terkait dengan ini nih, ada NIC. Mungkin kita lebih identik atau lebih mudah nyebutnya LAN card, ya, kartu jaringan. Nah, ini NIC namanya, Network Interface Card, yang ditancepin untuk jaringannya itu tadi ya, UTP atau apapun namanya NIC. Ada physical port, ada interface, ini nama-nama device-device yang biasanya digunakan untuk mengkoneksikan device ke dalam jaringan, gitu ya. Nah, kalau kita sudah paham end device, oh end device itu ini, intermediary ini, network media ini, maka selanjutnya kita pahami apa yang dengan yang namanya topologi. Topologi itu adalah gambar dari sebuah jaringan. Nah, gambar sebuah jaringan itu ada dua, teman-teman. Ada physical, ada logical. Untuk physical itu menggambarkan letak dari device-nya. Maka di sini kalau teman-teman lihat perhatikan, server, web server, ini kan server ya, ini simbol server teman-teman. Walaupun ini sebenarnya PC atau PC server ya, ini simbol saja. Ini simbol switch, ini simbol router, ini simbol laptop dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, web server letaknya di rak 2, self 1. Email server letaknya di rak 2, self 2. File server letaknya di rak 2, self 3. Nah, topologi physical atau physical topologi itu menceritakan, menggambarkan letak secara fisiknya. Switch 1, S1 itu switch 1, letaknya di rak 1, self 2. Router letaknya di mana, dan seterusnya. Ini ngomongin letak secara fisik ya, makanya disebut physical topologi. Sedangkan logical topologi adalah menceritakan atau menggambarkan secara logical, yaitu IP. Contoh, di sini, di dalam jaringan ini adalah networknya adalah 192.168.10.0. Ini mungkin 10.1, 10.2, 10.3. Ini juga kayak gini ya, 192.168.11.0. 192.168.100.0. Jadi yang digambarkan pada jaringan logical topologi adalah IP. Karena IP kan sebagai alamat logical. Baik itu IP versi 4 ataupun IP versi 6. Nanti kita bahas lebih dalam di sana. Jelas ya? Physical adalah letak fisiknya dari device. Logical adalah alamat logika, yaitu IP-nya dari device. Oh, router IP-nya berapa? Oh, switch IP-nya berapa? Oh, PC IP-nya berapa? Dan seterusnya. Oke, beberapa jenis dari jaringan yang mungkin teman-teman akan sering dengar ya. Ada yang disebut sebagai small home, yaitu jaringan rumah. Ya, mungkin sama ya, di rumah saya small home. Koneksinya tergantung mau pakai tethering, mau pasang jasa internet, dan seterusnya. Lebih besar ada SOHO, small office, home office. Jadi mungkin kantor, rumah yang dibikin kayak kantoran. Nah, namanya SOHO, small office, home office. Lebih besar lagi ada medium large, ini perkantoran. Lebih besar lagi adalah worldwide network, atau ini sudah pakai
internet ya, kalau sudah menggunakan internet. Tapi kebetulan ini belum digambarkan karena ini kan size-nya ya, berdasarkan ukurannya. Paling kecil small home, SOHO, medium large, dan worldwide secara ukuran. Kemudian secara yang lainnya lagi tipenya ada yang disebut sebagai LAN, local area network, ada yang WAN, wide area network. Singkatnya seperti ini. Kalau kita punya jaringan lokal sendiri ini di rumah nih, itu sebutnya LAN, local area network. Yang lainnya punya local area network. Yang lainnya punya area network. Misalkan ada beberapa tempat, 10 tempat, masing-masing local area network. Nah, 10 LAN itu tadi terkoneksi dengan masing-masing LAN. Nah, dia membutuhkan yang namanya router. Karena router adalah device yang digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Jadi kalau ada 10, masing-masing punya router, kemudian terkoneksi. Nah, itulah WAN. Itulah WAN. Jadi LAN banyak ya. Kemudian setiap LAN punya router, kemudian terhubung. Itu namanya WAN, wide area network. Ternyata LAN yang ini suka mengkoleksi lagu. Maka bisa di-share, tak share nih. Maka kita bisa ngambil lagunya dari dia. Yang di sini suka mengkoleksi film ya, Cinema 21 misalkan ya. Kemudian di-share, maka yang lain bisa ngambil dari sini. Yang di sini koleksi game, share, yang lain bisa ngambil dari situ. Itulah konsep awal dari WAN itu tadi. Masing-masing punya resource sharing. Gitu ya. Jadi konsepnya LAN jadi WAN. Yang jadinya nanti internet itu juga. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya terkait dengan tadi ya, ini LAN, local area network. Di sini kalau teman-teman lihat belum ada routernya. Ya cuman jaringan di rumah Anda. Ada PC, ada laptop, ada apa yang terkoneksi. Tetapi selanjutnya kalau kita pasang router di sini, ya pasang router, walaupun di sini ada pasang router, kemudian terhubung dengan LAN yang lain. Nah ini sudah WAN. Karena apa? Dua LAN ini bisa saling sharing, bisa saling share resource. Nah ini sudah WAN. Pak ada satu lagi jaringan, ya udah pasang router, koneksikan, selesai. Jadi WAN yang lebih banyak. Sekarang Anda bayangkan di dunia banyak LAN terkoneksi pada suatu jaringan internet atau WAN itu tadi, ya sudah banyak sekali resource-nya. Nah ini ya internet tadi konsepnya. LAN, pasang router semua, terkoneksi semua di dalam sini. Nah inilah internet. Nah, saking kompleksnya, akhirnya ada juga diciptakan atau muncul beberapa grup atau development internet yang ada IETF, ada ICANN, ada IAB yang memanage terkait dengan standar-standar di internet. Contoh yang mengatur penamaan domain, maka di website tidak ada domain yang sama. Contoh yang mengatur IP, khususnya IP publik di internet. Maka tidak ada IP yang sama. Nah itu harus ada yang mengatur. Nah ini adalah organisasi-organisasi yang mengatur itu tadi. Gitu ya teman-teman ya. Karena kalau nggak ada yang diatur ya tabrakan. Maka harus ada yang mengatur itu tadi. Nah kemudian beberapa tipe dari jaringan. Ada mungkin teman-teman akan pernah dengar juga ada yang namanya intranet, extranet, dan internet. Kalau intranet adalah perusahaan itu sendiri. Saya punya perusahaan bikin jaringan intranet. Saya punya perusahaan bikin jaringan terkoneksi dengan supplier, customer, stakeholder yang lain, namanya extranet. Saya punya perusahaan bikin jaringan terkoneksi dengan supplier, customer, stakeholder yang lain, dan semuanya yang bisa melihat perusahaan saya. Sudah namanya internet. Sudah nggak ada batasan. Semua bisa ngelihat di perusahaan Anda. Company profile, perusahaan Anda jual apa, penyedia apa, dan seterusnya. Bisa langsung beli dari perusahaan Anda. Sudah selesai ya, internet di situ. Kemudian beberapa penyedia dari koneksi internet ya. Jadi kalau sekarang kan kita sudah, kalau LAN sudah biasa ya, karena cakupannya cuma local area network, nggak keluar. Tetapi kalau yang internet, karena kita sudah
ngomongin jaringan yang luas, maka kita bedah di situ. Karena kita sudah terbiasa dengan internet, handphone Anda terkoneksi internet, laptop Anda terkoneksi internet, PC Anda terkoneksi internet, semuanya terkoneksi internet, maka kita cek. Koneksi internet berdasarkan skill-nya nanti. Nah, di sini. Bagi teman-teman yang home and small SOHO tadi ya, home and small office internet connection, biasanya menggunakan koneksi internet beberapa ini. Ada yang pakai kabel, DSL, seluler, satelit, dial up telepon. Tapi ini kayaknya sudah nggak ada deh. Karena ini dulu zaman saya yang 080989 kali Telkomnet instan. Nah, itu low bandwidth itu. Udah pakai modem, low bandwidth dan seterusnya. Itu kayaknya ini sudah mulai ditinggalkan. Minimal sekarang ya pakai, ada yang kalau mungkin yang berharap kabel bandwidthnya tinggi bisa pakai kabel atau DSL ya, pakai jaringan teleponnya ditarikkan sendiri, atau tethering ya, di rumah tethering pakai handphone atau satelit kalau mau menyewa dan seterusnya. Ini adalah skala SOHO, small office home office internet kita ya, kayak rumah Anda. Kecuali rumah Anda perusahaan besar yang membutuhkan bandwidth yang lebih besar lagi. Tapi rata-rata ini sih. Rata-rata ini. Atau pasang jasa ISP berlangganan 2 atau 4 megabit per second atau berapapun itu. Nah, biasanya itu ya. Oke, kalau yang bisnis internet connection Pak, yang lebih besar lagi yang ngomongin bisnis. Nah, itu kan butuh bandwidth yang lebih besar. Maka biasanya dia berkomunikasi dengan providernya. Dia bikin dedicated list line. Jadi dia bikin sirkuit sendiri ke service provider karena dia membutuhkan bandwidth yang besar. Contoh, dia butuh 100 megabit per second. Ya sudah, dia nggak bisa pakai jasa yang kecil. Dia harus bikin, biasanya kerjasama dengan ISP, kemudian kontrak, dan seterusnya. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya, membutuhkan bandwidth yang besar. Begitu juga dengan Ethernet WAN, kemudian DSL, menarik ya, dipakai Telkom, ditarik sendiri dan seterusnya. Dan juga bisa pakai satelit. Ini biasanya solusi untuk area-area tempat tertentu yang tidak mungkin ditarik secara manual kabelnya. Bisa narik kabel nggak di sana? Nggak bisa, ya udah, solusinya adalah satelit. Ya. This can provide a connection when a wired solution is not available. Jadi kalau kabelnya nggak bisa ditarik, ya pakainya satelit atau pakai wireless lah, istilahnya kayak gitu. Karena nggak mungkin nariknya gitu ya. Nah, setiap komunikasi itu punya standar masing-masing teman-teman. Yang pakai kabel, yang pakai fiber optik, yang pakai wireless itu punya rules, aturan main sendiri-sendiri, standar sendiri-sendiri. Sehingga dulu jaringan ya cuman bisa dinikmati pada jaringan yang sama aja. Ini dengan ini dengan ini dengan ini. Dulu telepon ya dengan telepon. Saya yakin Anda pernah menikmati itu. Dulu telepon ya sama telepon. PC ya sama PC browsing gitu kan ya. Browsing, nyari internet dan seterusnya. Sekarang namanya konvergen. PC bisa nelpon, bisa. Bahkan telepon bisa ke PC, bisa. Semuanya ini namanya konvergen. Rule agreement standarnya dijadiin satu, yang tadinya sendiri-sendiri dijadikan satu, kemudian jaringannya namanya ya konvergen itu tadi, menyatu. Jadi saya sekarang pakai handphone nggak cuma bisa nelpon, bisa video call, bisa macam-macam. Karena sudah konvergen jaringan itu tadi dengan rule yang sudah ditentukan tadi organisasi-organisasi yang tadi kita sebutkan di depan. Nah, kita akan bahas tentang reliable network. Jaringan yang handal itu kayak apa? Pak, besok kalau saya mau bikin jaringan yang handal kayak apa, Pak? Minimal Anda mempertimbangkan hal-hal yang kayak gini. Satu, fault tolerant, toleransi terhadap permasalahan atau kesalahan. Scalability, kebutuhan untuk diperbesarkan atau dikembangkan skalanya. Keamanan, security, sama quality of service, kualitas dari service jaringan. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama, fault tolerant. Kalau jaringannya routernya ini putus, gimana Pak? Berarti jaringan saya putus. Berarti itu tidak ada fault tolerant. Nah, kalau putus gimana kliennya? Gitu ya. Contoh,
Perbankan kalau down jaringannya cuman 1 menit aja, itu kan kerugiannya bisa sampai ratusan juta. Maka biasanya perbankan itu jaringannya mesti fault tolerannya bagus. Sehingga ini adalah solusi, contohnya kayak gini. Jaringan ini harusnya lewat sini nih, nah ke internet. Jaringan ini ke internetnya lewat sini. Ini pada perusahaan yang sama, tapi jaringannya berbeda. Ya. Kemudian untuk mengatasi fault toleran tadi, dibikinlah kayak gini. Ini ditarik ke sini, ini ditarik ke sini. Harapannya apa, Pak? Harapannya kalau ada router rusak di sini, jaringan ini tetap bisa jalan tetapi lewat jalur ini. Nah, ini namanya fault toleran. Toleransi terhadap kesalahan atau permasalahan pada jaringan. Ini putus, Pak. Ya sudah lewat sini, aman. Ini sudah baik lagi, normal kembali. Ini putus, Pak. Ini tetap bisa jalan tapi lewat sini. Itu namanya fault tolerant. Ya. Oke, selanjutnya. Scalability terkait dengan pengembangan. Ke depan jaringannya kira-kira akan berkembang enggak? Oh iya, maka seperti ini. Harus di-plan juga di dalam jaringan. Ini ada jaringan awalnya kayak gini. Saya buka cabang baru yang ini. Ya kan? Berarti kan pengembangan, scalability-nya bertambah. Maka ini ditarikkan. Set. Kalau nggak bisa ditarik, berarti scalability-nya nggak terlaksana, nggak bisa dilakukan. Maka kalau mau nambah cabang gimana? Nguai semua, berubah semua, malah repot. Gitu kan ya. Jadi, Pak, kalau ada 1 cabang lagi, tarikkan ke sini. Pak, kalau ada 1 cabang lagi di sini, oh, tak pasang router di sini. Ini masuk router, tarikkan ke sini. Jadi hal-hal kayak gitu. Kemudian terkait dengan quality of service atau kualitas pada layanan jaringan. Nah, ini biasanya letaknya di router atau switch. Nah, di sini. Kenapa letaknya di router atau switch? Switch pun yang switch ini ya, manageable ya, yang bisa dikonfigurasi ya. Switch kan nanti kita akan bahas ke pertemuan berapa terkait dengan itu. Switch itu ada yang bisa di manageable, bisa dikonfigurasi, ada juga yang tidak bisa dikonfigurasi. Oke, contohnya kita ambil router aja deh. Nah, quality of service itu letaknya salah satunya di router. Terkait apa, Pak? Terkait dengan aturan-aturan atau konfigurasi yang kita lakukan di router. Mana yang diprioritaskan, mana yang tidak, mana yang harus dikasih bandwidth besar, mana yang harus bandwidth-nya kecil, mana yang harus di-manage. Nah, itu quality of service. Contoh, perusahaan punya direktur atau manajer. Dia butuh bandwidth yang lebih cepat, ya kasih di manajemen bandwidth, ya IP-nya harus bandwidth-nya lebih cepat. Jangan disamakan dengan jaringan umum yang buat publik. Nah, itu adalah quality of service. Jangan sampai direktur atau manajer Anda, jaringannya kok lambat. Wah, repot Anda sebagai network administratornya. Nah, ini letaknya di konfigurasi di sini, di routernya. Kemudian terkait dengan keamanan. Nah, ini juga penting. Ada beberapa device yang memang perlu diamankan, contohnya router, manageable switch, dan seterusnya. Salah satu caranya adalah memberikan password. Jangan dibiarkan, nanti kalau ada satu karyawan yang tahu jaringan masuk ke router, bisa masuk, kemudian di screen, ya, diambil semua config-nya, dipelajari, ya dia tahu password macam-macam tuh. Kemudian dia bisa ubah sendiri bandwidth dia kasih berapa dan seterusnya. Nah, itu yang hati-hati ya. Jadi harus device-device terkait dengan konfigurasi harus diprotect. Nah, kita masuk ke tren jaringan. Sebentar lagi ya, tren jaringan terkait dengan jaringan hari ini. Nah, saya yakin teman-teman sudah punya gadget, handphone semua yang terkoneksi dengan internet ya. Bahkan koneksi internet pun bisa via tethering dan seterusnya, jadi lebih aman di situ, lebih mudah dibawa kemanapun dan seterusnya. Dulu internet, Anda tahu kan warnet ya, dulu kita pas kuliah mau menikmati internet ya harus mampir ke warnet. Nggak bisa internet handphone, handphone itu dulu tag base banget, cuman buat SMS, cuman buat telepon. Sekarang internet sudah di handphone Anda semua, bisa dibawa kemana semua, bisa video call, bisa macam-macam. Kita dulu chatting, ada MIRC, ada Yahoo Messenger, itu dulu harus di warnet. Sekarang, dimanapun bisa. Ya. Nah, ini contohnya.
Anda bisa membawa kemanapun, mau laptop, mau handphone, mau tablet, mau macam-macam. Ya. Online collaboration hampir sama dengan kayak gini ya. Kalau Cisco pakainya Webex karena dia punya sendiri. Ya, saat ini kita pakai Zoom ya. Kemudian ini teknologi trennya yaitu IoT ya, mungkin lebih ke IoT, kita bisa controlling rumah, mobil, handphone, apapun itu terkoneksi dengan cloud dan bisa dibikin IoT-nya. Itu ke depannya. Dan ini ada fokus konsentrasinya sendiri di dalam jaringan ya. Kalau jalan jaringan kita fokusnya ke routing switching dulu. Ya, hari ini kita routing switching. Oke, terkait dengan keamanan jaringan ya. Yang pertama adalah ancaman dari keamanan. Ancaman keamanan biasanya kita memprediksikan itu dari luar. Internet, ada virus, ada worm, ada apa ya yang kemarin ya? WannaCry, ada macam-macam. Kita memprediksikan dari sini semua, dari luar nih. Maka kita pasang firewall, kita pasang antivirus, kita pasang macam-macam di sini. Cuman yang kadang kita lupa adalah internal threat. Ancaman dari internal. Bagaimana karyawan yang bisa mengakses ke PC Anda, ke server Anda, kemudian di copy, kalau nggak diproteksi. Nah, jadi ada dua nih, ada eksternal, ada internal. Kadang kita memprediksi ini, tapi tidak memprediksi ini. Nah, sebenarnya perusahaan yang bagus ya melimitasi bagian dari PC-PC ini, disesuaikan dengan kebutuhan karyawannya. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa ancaman. Dari luar ada virus, worm, trojan, spyware, macam-macam banyak ya. Identity thief, pencurian identitas, mengatasnamakan orang itu adalah pencurian identitas dan seterusnya. Kemudian ini internalnya adalah loss atau pencurian device, data dan seterusnya banyak ya di sini ya. Nah, solusi dari keamanannya gimana? Solusi dari keamanan itu Anda bisa pakai antivirus, anti spyware. Ini untuk yang eksternal ya kan. Sampai ngeblok ke jaringan gitu kan ya. Nah, ini ada ACL, ini next, ini CCNA berapa ya? CCNA 34 nih levelnya. Ada ACL, access control list, membatasi IP tertentu nggak bisa kayak gini, itu ada. Mengkoneksikan jaringan khusus itu ada lewat VPN dan seterusnya.